di tempat ini khususnya membawa syukur, mau memuji-muji namamu, menyembah Engkau Tuhan, meninggikan namamu Tuhan, mengagungkan namamu saja Bapa. Allah yang dahsyat, Allah yang kekal, yang kami panggil Bapa. Kiranya Engkau terus disenangkan. Waktu kami persembahkan pujian kami, waktu kami persembahkan bahkan hidup kami ini Tuhan yang sebenarnya banyak dengan banyak kelemahan Tuhan, tapi waktu kami belajar untuk persembahkan hidup, kiranya itu selalu harum di hadapan-Mu Bapa. Biar pujian penyembahan yang dinaikkan di pagi hari ini dan juga waktu firman disampaikan oleh Tante Meda, setiap kami tidak satupun luput dari kasih-Mu. Bahkan hati yang keras sekalipun mampu didobrak dan dilembutkan untuk kami mengalami pembaharuan budi hari lepas hari. Namamu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah, lewat lembah, kau temani aku. Untuk kebaikanku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyang. Terpuji-puji namamu selamanya Tuhan. Kita belajar lagu baru pagi ini. The night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Season, you keep repeating promises to me. Not just my starting, what you have started, till it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. On me, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like a let go. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul.
Shalom. It's good to be back. Aku izin 2 tahun kemarin sekolah di Amerika. And I'm so glad, so happy to be back with my family, with my church. Mau cerita dikit ya. Di minggu-minggu terakhir aku di New York, itu udah bulan terakhir aku kan. I just felt so grateful gitu. Gila, Tuhan He's been so good in my life gitu. The last 2 years has been so good. Tuhan baik banget di hidupku gitu kan. Terus aku cuma bilang, Tuhan, aku mau puasa. Aku mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Aku gak minta apa-apa ya Tuhan. Ini aku puasa just for gratefulness aja gitu. I just wanna thank God aja. I'm not asking for anything gitu kan. So God, please speak to me gitu kan. How can I please you? Gimana caranya aku bisa menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Aku gak minta apa-apa ya gitu. Terus aku puasa di bulan terakhir aku di New York. Terus aku tanyakan Tuhan, jadi gimana caranya nih? How do I please you gitu. Terus satu ayat yang keluar tuh Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau di New Living Translation dibilang keep on asking, keep on seeking. Terus aku bingung, Tuhan, kan aku bilang aku gak mau minta apa-apa gitu. I just wanna thank you aja gitu. Aku gak mau minta apa-apa, tapi Tuhan malah bilang keep on asking, keep on seeking. Keep on asking, keep on seeking. Aku bingung kan, what does it mean gitu. Terus Tuhan tuh kayak bilang sama aku, I am a good father and I love to give gifts, give good gifts gitu. I am a good father and I love to give good gifts. Jadi Tuhan tuh suka kalau kita minta gitu. When we act like a child and we ask our father gitu, for something. Aku tuh kalau lagi di Amerika sama Kapika, kita suka telepon ponakan kita, Iki sama Ethan kan. Terus kita selalu nanya, what do you want gitu. Aku udah mau pulang nih, what do you want gitu kan. Mereka selalu bilang, aku mau snack, aku mau apa gitu. Terus kita tuh excited, bukan karena kita harus ya, tapi kita kayak we want to please them juga gitu. Jadi kita selalu nanya, what do you want gitu. And it's like God is asking me juga, my son, what do you want gitu. Keep asking me, what do you want gitu. Jadi itulah hati seorang bapak gitu kan. Aku aja sama Kapika, keponakan aja tuh pengen banget kayak, what do you want. Gimana our father gitu. Tadi lanjutannya Matius 7 di ayat 11. If you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him. Jadi Tuhan tuh kayak bilang, I love giving gifts. Aku suka memberi. Jadi terus minta gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya Tuhan udah suka memberi, kenapa kita harus memberi? Gitu kan kita terima aja kan. Maksudnya ya udah nggak usah. Why should we give gitu? Cerita dikit lagi. My dad, bapakku, seneng banget kalau aku mirip kayak dia gitu kan. Selalu kalau ketemu orang nanya, mirip nggak gitu kan. Berapa minggu yang lalu, Daddy beli sepatu baru nih. Aku lihat, oh bagus juga ya sepatunya gitu kan. Aku cari-cari online. Oh ada nih yang versi KW gitu kan. Versi pantofel kayak gini nih. Pantofel kulit, oh versi murah tapi aku beli kan. Terus pas aku pakai, Daddy lihat, itu kamu beli supaya mirip aku ya? Terus kayak, hah emang mirip ya? Tapi aku tahu bapakku tuh kayak bangga banget gitu kalau misalnya aku mau mirip kayak bapakku gitu kan. He's so proud gitu. Orang tuh suka nanya kayak, why do you want to be a lawyer? Kamu kenapa mau jadi pengacara gitu kan? Kamu dipaksa ya? Kamu harus ya? No, kayak aku nggak pernah dipaksa gitu. I want to become like my dad gitu. Aku mau menjadi seperti bapakku gitu. Jadi apalagi bapak kita yang di surga gitu. Kalau misalnya kita mau menjadi bapak kita, He's happy and He's proud gitu. Sekarang our God is a giver. Bapak kita suka memberi. So we give because our Father loves to give gitu. Jadi waktu kita memberi, God is proud gitu. Tuhan tersenyum dan Tuhan melihat kita, that's my son, that's my daughter gitu. Jadi sekarang as we give, let's make Him proud. Itu tujuan kita gitu. It's not because God needs it gitu. Bukan karena Tuhan perlu, tapi we want to make Him proud. Mari kita berdoa. Thank you Jesus.
Thank you God that you are a good father who loves to give good gifts. Kau Bapa yang baik dan Kau suka memberikan yang terbaik kepada kita. Sekarang kita juga memberikan yang terbaik ya Tuhan. For your church and for your people ya Tuhan. We want to make you proud and we want to make you smile. In Jesus' name we pray. Amen. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened out the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Kau Allah yang setia, tak pernah habis kasih-Mu Tuhan. Allah yang setia, you heard the children then, you heard the children now. You are the same God, you are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You move in power then, can move in power now. You are the same God, you are the
I'm standing on your faithfulness. On your You are the God of faithfulness, Tuhan. Kaulah Allah yang kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. You are the love, you are the life, you are the power, you are the healing. Jesus, Jesus and Jesus. Your name is power. We shout upon your name, Jesus. We shout upon your name, Jesus. We call upon your name, Jesus. Kami memanggil namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Nama yang berkuasa. Nama yang setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Kami sebagai jemaat Kenisa, kami mau mendeklarasikan bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kami. Bahwa Engkaulah juru selamat pribadi kami. Bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Kami sebagai jemaat Tuhan, kami rindu Engkau berfirman kepada kami, Tuhan. Aku yang tidak layak ini, Bapak. And so limited, Tuhan. Yang sangat-sangat terbatas. But I thank God that I have the Spirit of God that live in me, Tuhan. Ada Roh Kudus di dalamku. Ada Roh Kudus yang akan partnership with me. And as I speak, Tuhan, I know I only ask the Holy Spirit to speak upon me and all the jemaat, Tuhan. Aku berdoa, Bapa, biar hanya Roh Kudus, biar aku mematikan ke aku, Tuhan. Tapi hanya Roh Kudus yang berbicara, Bapa. Waktu Roh Kudus berbicara, there will be a breakthrough, there will be a pertobatan, there will be a changing of mindset. That is all about you. And there is life. Because only you, God. Engkaulah kehidupan itu. Di dalam Engkau tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Engkau, Yesus. Dan kami bersyukur kami memperoleh kehidupan itu. Bahkan kami bukan sekedar mendapat hidup. Tapi kami mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Thank you, God. Anoint me, God. And I know, Tuhan, Engkau beri kami dan semua jemaat yang ada di sini hati yang haus dan rindu untuk mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Thank you, God. Kuduskan kami semua, Tuhan. Layakan kami, Tuhan. Biar kami boleh terus in the presence of the God. We know, God, that your presence is here. When we worship you, Tuhan, when we praise you, God, you are with us, God. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Engkau hadir di sini. And we have faith that you are with us, God. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Shalom. Puji Tuhan. Seperti tema kita. Yohanes 10 ayat 10. Thank you for all the praise worship team. Getting more anointing and powerful. Thank you, Jesus. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita tuh harus benar-benar sadar ya bahwa dalam hidup kita ini ada pencuri loh. Nggak main-main ini. Ini Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa hati-hati loh, pencuri itu ada loh. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya kemarin aja pergi berduaan bersama suami saya ke Eropa. Setiap saya mau keluar hotel, pasti suami saya udah hati-hati, berjaga-jaga. Kalau bisa nggak usah bawa tas, kalau bisa nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa apa-apa. Kita tetap terus jaga-jaga. Itu cuman pencuri yang bisa mengambil harta kita aja, kita persiapan banget. But the ironies is,
kita ini udah diingatkan sama Tuhan, pencuri itu ada loh dan membinasakan. Tapi kita sering santai aja. Biasa-biasa aja, gak mempersiapkan diri, tenang-tenang aja. Sampai akhirnya kita tidak sadari bahwa pencuri itu sudah ada di dalam kehidupan kita. So, Tuhan mengingatkan kembali, mari ingat ada pencuri loh. Ada pencuri. Dia bisa datang membunuh dan membinasakan kita. Amin. So, firman Tuhan bilang gini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tapi the reality, kenyataannya, we are not abundant life. We are all abundant problem. Kenyataannya, hidup di dunia ini banyak banget permasalahan-permasalahan. Pergumulan demi pergumulan. Banyak banget. Masalah keluarga, masalah di kantor, masalah kehidupan, masalah pergaulan. We are so abundant in problem. Padahal Tuhan bilang gini, I come to give you life, abundant life. So, mari kita buka Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. So, life yang Tuhan Yesus maksudkan di sini is not like what life we think. Kehidupan kita sebagai manusia tuh yang kita pikirkan kesehatan, keuangan, keluar kita semua. We are so, kita membatasi banget apa arti hidup. Tapi Tuhan Yesus lagi mengajarin kita, let me tell you what is life. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Everything kalau Tuhan tuh berbicara mengenai life, itu sama dengan eternal life. Because God is eternal. Karena Tuhan itu kekal. Dan dalam hidup manusia ini kita mempunyai DNA kekekalan. Itu kita nggak bisa pungkiri bahwa di dalam kita itu ada kekekalan. Dan Tuhan di sini bilang, it's terbalik. Di dalam Tuhan adalah kematian dulu, baru ada kehidupan. Kematian dulu, baru ada kehidupan. Tapi kalau di dalam dunia ini, kehidupan dulu, baru ada kematian. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, waktu engkau sudah percaya kepada aku, engkau memperoleh hidup yang kekal. Dan engkau dipindahkan dari kematian, pindah kepada kehidupan. Wow. Jadi kita harus mengerti bahwa di luar Yesus gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan yang kekal, tidak ada kehidupan. Kita hanya seperti robot. Jalani hidup ini, kejar target. Bulan ini pas-pasan, bulan depan kekurangan. Hari ini cekcok suami istri, minggu depan baik. There is no abundance in your life. Let us check why. Gak ada kelimpahan kehidupan di dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan Yesus bilang Dia datang untuk memberikan kehidupan. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita itu dimulai dari kematian. Mati atas diri kita sendiri. Mati atas dosa-dosa kita. Dan bangkit dan memperoleh kehidupan bersama dengan Kristus. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. So,
Kehidupan hanya ada di dalam Kristus. Kehidupan hanya ada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nggak ada cerita lain. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang dimaksud Tuhan, abundant life, only Jesus can give it. Only Jesus. Nggak ada. Kekayaan nggak bisa kasih. Name it. No. Kehidupan yang kekal hanya dapat diberikan Yesus. Dan kita harus mengerti, waktu kita sudah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita di dalam baptisan kematian, kita dikubur bersama-sama dengan Dia. Dan bangkit di antara orang mati. Demikian kita bisa hidup dalam hidup yang baru. Amin. Eternal life, eternal. What is eternal? Apa sih itu eternal? Kehidupan yang kekal itu apa? Kehidupan yang kekal kita pikir nanti ya kalau kita udah masuk surga kita mendapat kehidupan yang kekal. But mari kita baca Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. So kehidupan yang kekal itu hanya waktu kita bisa mengenal Tuhan. Waktu kita punya relationship sama Tuhan. Waktu kita mengenal siapa Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang kekal. Amin. So, what is abundance mean? Abundance itu berarti excellence. Lebih dari rata-rata. Kelimpahan. Siapa sih di sini yang mau hidup biasa-biasa aja? Ya lem-lem aja gitu, ya bangun tidur, ya biasa-biasa aja, gak jadi berdampak, biasa-biasa aja hidup. I think kita semua dari hati kecil kita pengen ya to have an excellence life. Kita ingin hidup dan Tuhan itu berjanji akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Tapi sometimes kita sendiri yang membuat kita tidak mengalami hidup berkelimpahan. Karena kita sering banget salah memilih kehidupan ini. Kita sering salah membuat keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita. Sehingga we don't choose life. We choose binasa. We don't choose Jesus. But we choose the devil. Or we choose ourselves, our pride. Sometimes kita gak memilih kehidupan itu. Kita gak memilih Yesus itu. Yesus yang adalah hidup itu kita gak pilih. Kita pilih apa yang menurut kita benar. Kita sering banget ngerasa kita ini udah benar. Kita sering banget hidup di dalam ego kita. Kita ngerasa gue ini udah benar. Kita bilang gini sama Tuhan, okay, Jesus, of course you are my savior. Tentu engkau lah penyelamat juru selamatku. But you are my Lord, nanti dulu. You are my king, nanti dulu. Padahal gak bisa dipisahin. Kalau kita bisa bilang bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita, kita percaya sama Dia, kita harus menjadikan Dia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia harus memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. So mari, firman Tuhan tadi yang tadi saya bagikan, Yohanes 20 ayat 31. Di dalam NIV-nya, but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing Him you may have life. You may have life. Dengan kita percaya, dengan kita mengenal, kita akan mendapat kehidupan itu. Amin. Sekarang saya masuk ke dalam esensinya. Mari kita buka 2 Petrus 1 ayat. Jadi tadi saya udah menerangkan ya, apa itu hidup? Apa itu kehidupan? Apa itu hidup kekal? Hidup kekal adalah mengenal Yesus. Hidup kekal adalah percaya Yesus. Hidup kekal adalah kehidupan di dalam Tuhan adalah dari kita kematian kita bangkit. Bukan the other side around. Kita ini sekarang udah menjadi orang-orang yang hidup, memperoleh hidup yang kekal. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita percaya kepada Yesus,
kita sudah menjadi anak Tuhan yang menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tetapi bukan sekedar hanya menjadi savior aja ya. Sering banget. Keselamatan itu is a gift from God. Efesus 2 ayat 8. Tuhan Yesus memberikan dengan kasih karunia-Nya dia memberikan keselamatan, a gift from God. But that gift harus kita jaga. Biarlah kau jaga dengan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan asal-asalan. Harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat 1 dan 2. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Kristus, Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di sini waktu kita baca kita diingatkan, abundance life only you can have through humility. Kerendahan hati, harga mati. We have to have a humble life. Ini bicara juga sama saya ya. We need to have a humble life. Kalau enggak kita enggak akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan itu. Firman Tuhan bilang, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. So, terjemahan lainnya bilang, biarlah ayat 2-nya, be multiply, be abundance, grace and peace. That is the abundant life, grace and peace. Anugerah, kasih karunia, damai sejahtera. Waktu kita itu, firman Tuhan bilang gini, engkau akan mendapatkan itu berlimpah-limpah di dalam pengenalan akan Kristus. Only through Jesus, hanya melalui Yesus, kita akan menerima abundance life. This is firman Tuhan mengatakan, hanya melalui Yesus we can have grace and peace. Abundant life is not about harta, umur, kesehatan. Abundant life comes from inside. When you have grace, when you have peace, that is abundant life. Dan firman Tuhan bilang gini, hanya melalui pengenalan akan Allah. Hanya mengenal. Kita mau bilang kita udah bertahun-tahun pelayanan. Mau bilang kita udah 30 tahun, 40 tahun melayani di gereja. Kita udah biasa ke gereja. But we don't have a deep relationship with Jesus. We will not experience abundance life. Karena abundance life is all about pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan bilang, kasih karunia, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan. Saya tuh selalu kan, mungkin kalau setiap saya khotbah tuh selalu saya cuma menekankan relationship. It's really really important. Relationship itu important. Friska pernah bilang waktu itu di khotbahnya juga, datang dengan kehausan dan kerinduan akan Tuhan, itu aja penting. Dasfar pernah bilang juga, itu tuh seperti pintu. Coba bisa mendengarkan suara Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu penting. Kita gak bisa bilang, oke, yang penting gue udah terima Yesus, gue udah selamat. No. You need to grow. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari saya baca lagi. 2 Petrus 1 ayat 3 NLT. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all of this by coming to know Him
The one who called us to himself by means of his marvelous and glory. Do you know, tahu gak jemaat saudara-saudara saya, bahwa we are called to have a godly life. Godly life, godliness, penting banget. We need to have godly life, we need to have godly character. Waktu kita mengenal Tuhan, terus kita berubah. Waktu kita mengenal Tuhan, prinsip-prinsip kita dunia ini diubahkan sama Tuhan. Waktu kita bisa mengalah, waktu kita bisa rendah hati, waktu kita di dalam pergaulan kita juga disukai sama orang. Jangan kalau kita kadang-kadang cuman mau main nanti sama orang yang bisa baik sama kita. Cuman bisa mengampuni suami atau istri kalau dia juga baik sama kita. Everything transaksional. Baik dulu lu sama gue, baru gue baik sama lu. Tapi firman Tuhan di sini bilang, you are called. Engkau dipanggil to have a godly life. Godliness. Kalau di bahasa Indonesianya tuh karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya tuh kurang gimana ya bilangnya, hidup yang saleh tuh menurut saya lebih cocok godliness, untuk hidup godly life. Oleh karena pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. So, kita dipanggil. Ini kita harus sadari bahwa kita nih hidup di sini itu dipanggil. Zoe, hidup eternal, hidup that give God given life. Itu yang Tuhan kasih kita. What a precious kita. Firman Tuhan juga di Efesus bilang, you are a masterpiece of God. Engkau adalah buatan Allah yang dibuat oleh Allah untuk benar-benar bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan di sini Tuhan pertamanya udah bilang, by His divine power, not by our power, nggak bisa. Di sini udah dibilang, karena kuasa ilahinya, divine power, dahsyat itu. Only by divine power we can have a godly life. Amen. So, apa sih itu pengenalan? Firman Tuhan bilang terus bahwa dengan pengenalan akan Tuhan, you can have a godly life. Saya tuh teringat adik saya sama ponakan saya tuh Ito. Seneng banget sama yang namanya Messi. Sering banget ya idola. Waduh, kamu kalau mau tanya adik saya, dia tahu banget Messi dulu pacarannya umur berapa, sweetheart, college sweetheart, terus punya anak berapa. Waduh, tahu deh semuanya. Si Ito sampai waktu terakhir kemarin bela-belain mau cari Messi sampai waduh all out. Mau bayar berapa ratus dolar itu dia bayar biar nonton Messi yang cuman gak tahu berapa menit tuh akhirnya Messi terakhirnya keluar. Antri, jalan pergi berjam-jam. Pokoknya aduh berdoa biar Messi boleh datang ya, Messi boleh. Terus emang kalau ketemu Messi terus Messinya bilang, halo Ito, let's have lunch with me. No. Begitu juga kita sebagai orang Kristen. Anak saya juga tuh. Seneng banget sama Hailey Bieber. Make upnya apa tahu, foundationnya dia pakai ini, alisnya pakai ini, kehidupannya begini, bajunya ini, pengen banget niru Hailey Bieber. Tapi apa dia kenal sama Hailey Bieber? Mau sampai kapanpun no access at all. But the good news, we have access with Jesus. And Jesus want to know us. Yesus mau punya relationship sama kita. Wow, Tuhan bilang pengenalan akan Tuhan adalah
Waktu Tuhan Yesus juga give all access melalui dia, pengorbanannya dia. Anytime we can come to him. Kita untuk dunia aja bisa habis-habisan. Itu pun gak dikenal. Dia pun gak mau kenal kita juga gak punya akses untuk bisa kenalan sama dia. Tapi the Almighty God, the God that give us abundant life, we have an access. Kita punya akses. Luar biasa kan? Kita aja kalau misalnya nonton apalah band apa segala macam, seneng banget tuh kalau all access. Boleh ke panggung, boleh keluar di dalam panggung, boleh di mana. Itu pun susah banget, nggak tahu tuh. Oh mungkin bisa kita kadang-kadang minta sama Pak Daswar ya. Tapi sometimes kita tuh nggak menghargai. Kita sometimes lupa bahwa Tuhan Yesus itu mau punya hubungan sama kita. Marilah kita benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Bukan agamawi, tapi punya hubungan. Hubungan sama Tuhan itu akan membuat kita mempunyai abundant life. Akan membuat kita mempunyai godly character. Akan membuat kita punya godly life. Jadi dalam setiap waktu kalau kita misalnya, saya juga lagi belajar, kalau misalnya kita gak heran kalau di pernikahan ada tense, ada pertengkaran. Kalau di kantor juga tense, stres. Karena coba kita tuh hidup tuh rendah hati aja, fokus sama Tuhan Yesus, mengenal Yesus aja. Kerendahan hatinya, kebaikannya, loving kindness-nya, kind-nya. Dan satu lagi yang paling penting, pengampunan. Biarlah pengampunan itu menjadi lifestyle keluarga Kristen. Penting banget. Lifestyle pengampunan, penting banget. Amin. So, ayat 4-nya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Ini karena pengenalan akan Allah. Abundance life, grace and peace datang yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Coba bilang sama sebelah-sebelahnya, benar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan suka-suka. Sungguh-sungguh. Firman Tuhan bilang ini, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu kalau bahasa Inggrisnya good character. Biarlah engkau menambahkan iman percayamu a good character. Dan kepada good character knowledge, pengetahuan. Dan pengetahuan penguasaan diri. Dan penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan, a godliness. Inilah Pak Tuhan inginkan supaya kita a godliness life. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Akan berhasil. If we have a godly life, good character, penguasaan diri. Hidup ini tuh, berapa lama sih kita mau hidup di dunia ini? Tapi kita itu ada eternal life. Eternal life, di mana itu kita mewariskan. Enak banget ya, kalau nanti saya udah meninggal, tapi biar saya meninggal, tapi saya tetap jadi berkat. Oh itu mamaku dulu, wow dia nanti anak-anak saya ajarin ke cucu-cucunya, ke cucu saya. Dulu mamanya mama tuh
benar-benar loh hidup takut akan Tuhan, hidup rendah hati, hidup penuh kasih. Itu tuh sampai generasi-generasi loh kita bisa jadi berkat. Bukan kita lagi hidup aja bisa jadi berkat tuh. If we live a godly life, kita akan mewariskan hal-hal kekekalan. Kita bisa mewariskan hal-hal kehidupan yang kekal kepada anak cucu kita. Penting banget itu untuk bertahan. Hari-hari gini, dikit-dikit mau cerai. Apa yang kita mau wariskan di bumi ini? Amin. Ayat 10-nya, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah. Sekali lagi dia bilang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh deh. Hidup tuh sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Nggak neko-neko. Gimana kalau misalnya kita mau punya godly character, mau dapat abundance life, kalau kita nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mencari Tuhan. Sometimes kita tuh terlalu dibatasi segala sesuatunya. Saya sekeluarga lagi ada perseruan, lagi ada doa. Sampai sekarang doanya belum terjawab. Tapi tahu nggak? Doa yang tidak terjawab itu membuat prosesnya kami benar-benar menuju kepada kekekalan. Josa belum dijawab tuh. Tadi waktu di sini ada doa yang dia minta sama Tuhan. Tapi saya lihat perjalanan kehidupan dia waktu belum dijawab sama Tuhan jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Kekekalan yang dia dapat, keberserahannya dia, kepercayaannya sama dia, sama Tuhan itu proses yang lebih penting daripada jawaban doa. Jawaban doa itu pasti yang terbaik Tuhan kasih, nggak mungkin. Ending pasti terbaik. Tapi proses kekekalan yang Tuhan bentuk itu yang penting. Walking with Jesus, that is the more important things. Growing in character, itu yang penting. Bertumbuh terus itu yang penting. Jangan tahun ini sama tahun depan, even worse. That is abundant life. When you can have grace and peace berlimpah-limpah dalam hidupmu, that is abundant life. That is abundant life when you can matikan diri kamu. Itu dia kelimpahan hidup. Waktu kita benar-benar bisa rendah hati. Waktu kita bisa mengampuni. That is abundant life. Waktu kita dalam pergumulan. Kita bisa merasa sukacita. That is abundant life. Lame. Apa tuh lame? Cetek banget. Kalau abundant life dilihat dari keadaan luar. Inside. Waktu engkau kaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu engkau benar-benar punya godly character. As a father, as a mother, as a children. Bertahan dalam hidup ini. Ketahanan penting, resilience penting. And you know what? There is a reward. There is an eternal reward. Kalau Tuhan itu menginginkan our calling to have a godly life, to have abundant life. Above all, ada rewardnya loh. Mari kita baca ayat 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh, grand entrance. Kalau bahasanya, you will have a grand entrance to eternal life. Wow. Engkau akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Wow. Grand entrance, man. Kita aja kalau bisa masuk istana dengan grand entrance kali kita karpet merah kita udah bangganya setengah mati kali ya.
But this one, a grand entrance to the kingdom of God. Wow, eternal reward. Ingat aja rewardnya, kekekalan. So, gimana nih caranya nih ya, supaya kita bisa growing in Christ. Bagaimana caranya supaya kita bisa growing in Christ? Bentar ya. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Firman Tuhan have to be rooted in our life. Firman Tuhan itu harus menjadi guidance dalam kehidupan kita. Kalau saya misalnya berselisih sama suami saya ya, udah jalan buntu, ya udah kita back to the Bible, back to the Bible. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Punya kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Benar-benar mau terus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Dan nomor 2, selalu ingat bahwa there is Holy Spirit that always helping us. Because God is a Spirit. Without Holy Spirit, we cannot do anything. Gak bisa kita buat apapun. Tapi waktu kita lagi berselisih atau kita lagi gak enak-enakan in our marriage atau apapun, tanya sama Holy Spirit. Perlu gak saya ngomong ini? Betul gak ini kalau saya ngomong gini? Kalau saya mau pergi pagi-pagi bangun, Holy Spirit guide me. Aware terus bahwa ada Holy Spirit. Ini nih Holy Spirit sering banget neglect apa? Dicuekin. Kita sering lupa bahwa ada Holy Spirit loh Inas. Holy Spirit tuh kata firman Tuhan yang mengingatkan kita. Yang menjadi penolong kita. Yang mengingatkan firman-firman Tuhan yang ada di dalam kita. Holy Spirit. So be partnership with Holy Spirit. Terus yang ketiga, supaya kita bisa bertumbuh juga apa? Gak kalah pentingnya. Adalah be in a local church. You need to have a komunitas. Kita dalam hidup ini kan ya, kita selalu perlu kaca ya. Kita kan selalu ngaca, ya dong. Waktu itu saya 2 minggu sebelum pulang, apa seminggu sebelum pulang, si Ito itu jual kaca di rumah saya. Kaca IG-nya Pika tuh, yang selalu ada di IG store-nya. Waduh, panik loh kita. Akhirnya selalu setiap ngaca selama seminggu cuma segini. Suatu waktu pergi ke toko kan, terus mau coba baju, ih gile, gak cocok banget nih baju gue. Gitu. Tapi kan waktu gak cocok atau misalnya gak kurang, atau waktu kita, ih gila nih, ternyata gue agak gendut ya di sini gitu. Masa kita mau marah-marah sama kaca? Kaca, kenapa gue gendut di sini? Kenapa gue kurang keren di sini? Kan enggak kan? Begitu juga dengan komunitas. Komunitas kita, our brother and sister, itu adalah kaca-kaca kita. Kita nih hidup tuh harus relationship, saling membangun. Saling menasehati. Saling. Sehingga waktu kita dalam pergumulan atau kita dalam salah, ada kaca-kaca kita. Our brother and sister in Christ. Itu kaca-kaca kita. Sehingga kita juga dibentuk untuk bisa menerima satu sama lain. Bisa saling menegur. Suami istri juga gitu. Saya paling tahu kejelekan suami saya paling tahu. Jadi kita boleh saling mengaca kan.
Jadi kalau misalnya suami saya bilang, kayaknya kamu lebih baik gini deh Beb. Oke, saya harus terima. Kalau saya juga bilang, kayaknya Beb kamu gini. Karena kan kita berdua yang tahu, kita yang hidup bersama ya. Ya kan Bi? Amin. So, marilah kita tuh growing in Christ. Fullness of Christ, kepenuhan akan Allah. Overwhelmed with Jesus. Sehingga kehidupan kita melimpah di dalam Yesus. Saya akan menutup kesaksian khotbah saya ini dengan kesaksian. Saya tuh sangat terinspirasi mendengar kesaksian ini. Seorang NBA coach basketball. Saya nggak terlalu into sport seperti adik saya atau ponakan saya. Tapi waktu saya mendengarkan ini, boleh matiin. Saya sangat terinspirasi. Dia mempunyai istri dan 5 anak. Suatu waktu istrinya lagi pergi nyetir mobil sama anaknya 3. Dan dia ditabrak sama seseorang yang lagi under drugs, lagi mabok obat. Very sadly, istrinya meninggal dunia. Puji Tuhan anaknya 3 hidup. But this is a very perfect picture about abundant life di dalam pergumulan. Kita juga pasti kita punya banyak pergumulan. Tapi waktu di dalam pergumulan justru kita bisa menjadi dampak, bisa jadi menjadi berkat. Mari kita lihat. Tolong dimatikan lampunya. Thankful for all that the people who showed up today. It's a pretty tough time, not just for me, but for all of you as well. And I'm mindful of that. I'm thankful for my family. My children have been unbelievably resilient this past week. Psalm 73:1 says, God is good. And 1 John 4:16 says, God is love. During times like this, it's easy to forget that because what we've gone through is pretty tough and it's hard and we want an answer. And we don't always get that answer when we want it. But we can't lose sight of the fact that God loves us. And that's what my wife and that's what I try to, however badly, exhibit on a daily basis. But God does love us. He loved me so much that he sent his son to die for my sins. And I, for one, know that I'm not the man that you guys see every day. And only God could cover that. He loved me so much that he gave me a wife that loved every part of me. And she fit me perfectly. And I know different players that I've had over the years probably got tired of me talking about my wife, but I used to always think to myself, like, who else was I going to talk about? So that never bothered me. Romans 8:28 says, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. All of this will work out. As hard as this is for me and my family and for you, this will work out. I know this because I've seen this in my life. See, back in 1990, at the University of Notre Dame, I had a doctor look me in the face and say, you're going to die if you keep playing basketball. And I had testing done, test after test, shipping me all over the place to try to figure out a way for me to play. And it didn't work out. And I kept that from Ingrid. She knew I was having some tests done, but she didn't know the severity of the situation. So my career was over at the age of 18. And we had a press conference, and I left the press conference by myself, and I went to her dorm room,
And I told her what happened. And the very next words out of her mouth after we probably cried a little bit, she said, honey, Jesus can heal your heart. And I'm evidence that God can work it out. I don't care what you're going through. This is hard for my family, but this will work out. And my wife would punch me if I were to sit up here and whine about what's going on. That doesn't take away the pain. But it will work out because God causes all things to work out. You just can't quit. You can't give in. See, the Bible says Satan comes to steal, kill, and destroy. And America teaches us to just numb that, and it's not true, but it is true. All you got to do is look around you. Get outside of these walls, and you know it's true. This will work out. Doesn't mean it's not hard. Doesn't mean it's not painful. Doesn't mean we don't have tough times, and we're going to have tough times. What we need is the Lord. And that's what my wife tried to exhibit every single day. Now, I'm going to close with this, and I think it's the most important thing that we need to understand. Everybody's praying for me and my family, which is right. But let us not forget that there were two people in this situation. And that family needs prayer as well. And we have no ill will towards that family. In my house, we have a sign that says, as for me and my house, we will serve the Lord. We cannot serve the Lord if we don't have a heart of forgiveness. That family didn't wake up wanting to hurt my wife. Life is hard. It is very hard. And that was tough. But we hold no ill will towards the Donaldson family. And we, as a group, brothers united in unity, should be praying for that family because they grieve as well. So let's not lose sight of what's important. God will work this out. My wife is in heaven. God loves us. God is love. And when we walk away from this place today, let's celebrate because my wife is where we all need to be. And I'm envious of that. But I got 5 crumb snatchers I got to deal with. I love you guys for taking time out of your day to celebrate my wife. We didn't lose her. When you lose something, you can't find it. I know exactly where my wife is. I'll miss holding her hand. I'll miss talking with my wife. Sam and Coach Donovan probably couldn't figure out why I always wanted to get out of the office, me and Mo Cheeks. Mo probably wanted to go do something else, but we always wanted to get out of the office. I just enjoy being with my wife. I enjoy being with my family. And most of the times we didn't do anything. We'd just be at the house sitting around doing nothing. I'm gonna miss that. Let's not lose sight of what's important. God is important. What Christ did on the cross is important. Let's not lose sight of that family that also lost someone that they love. I love you guys. I hope I get a chance to hug and shake a hand and give a kiss on the cheek. But let's keep what's important at the forefront. Thank you. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. So, Monty Williams dalam kesedihan yang luar biasa, dalam pergumulan yang luar biasa. Tapi dia bisa menjadi berkat. Dia bisa transfer that abundance life menjadi berkat buat jutaan orang, menjadi viral video ini. Tapi waktu Monty Williams buat ini, itu bukan datang dari satu malam aja. Pasti itu dia udah dalam bergumulan. Dia memilih untuk mengampuni. Itu dia keluarin tuh gak gampang loh. Can you imagine? Bisa gak sih bayangin kalau kita kehilangan istri atau kehilangan suami atau kehilangan anak yang dikasihi. Dalam keadaan yang sedih banget kayak gitu. Terus kita bisa bilang, let's focus to forgive the family. The other family yang membunuh istrinya. Walking with Jesus.
Itu yang membuat dia bisa berdiri dan bisa menjadi saksi kayak gitu. Dia ceritakan tadi waktu dia umur 18. Kehidupannya basketball harus dia tinggalkan karena dia punya penyakit. It's walking with Jesus, it's growing with Jesus. Sampai dia bisa bilang, let's focus in God. God is love. My wife already in heaven. Jangan sampai salah fokus. Wow. Dan itu semuanya terjadi gak mungkin cuma semalam. Itu semua terjadi seperti yang dia bilang tadi. Pencuri datang membunuh. But in the midst of that, God melimpahi dia dengan abundant life. And all years after years, walking with Jesus. So, mari kita berdiri. Mari kita ambil waktu sebentar dan merenungi. Mungkin kita semua termasuk saya harus bertanya sama Roh Kudus, apa yang menghalangi saya sehingga saya tidak mendapat kehidupan abundant life itu? Apa yang menghalangi saya sehingga that godly character is not in me? Apa yang membuat kehidupan saya sepertinya stuck? Let us just pray. Mari kita ambil waktu 1-2 menit untuk berdoa kepada Aba kita. Yes, Father. Tolong Tuhan Yesus. Biar aku boleh hidup mengampuni. Biar aku boleh hidup lebih rendah hati lagi Tuhan. Godly character. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan. We are called to have a godly life. To have a godliness life Tuhan. We are called Tuhan that you will give us power and peace and grace. Engkau akan memberikan kami kasih karunia. Damai sejahtera. Sukacita, love. Dan firman Tuhan mengatakan, you will never fail. Kalau engkau teguh di dalam panggilanmu, engkau tidak akan pernah tersandung. We will never fail God. Kalau kami terus membangun hubungan bersama dengan Kristus, mempunyai deep relationship with you Jesus, sehingga life is tough, life is hard. Tadi seperti yang dibilang Monty Millions. Tapi justru di dalam lembah kekelaman, di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing di sini, we know that we have abundant life in you, Father. Kelimpahan hidup. Inilah kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah, kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau Tuhan growing in you Christ. To be Christ-like. To be fullness of Christ. Overwhelm. Overflow with Jesus. Sehingga Tuhan, kami bisa menjadi dampak bagi keluarga kami. Bagi dunia ini bahkan Tuhan. Sehingga waktu kami dipanggil Tuhan, hidup kami tetap terus menjadi berkat untuk generasi dan generasi dan generasi Tuhan. Sehingga melalui hidup kami Bapa, kami benar-benar boleh memberitakan that gospel, memberitakan Yesus yang sudah mati bagi kami. Thank you Father, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.
the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like your name, your holy name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang betul-betul bukan luarnya saja Tuhan, tapi justru dalamnya Tuhan. Mempunyai karakter Kristus Tuhan. Then that's what they call abundant life. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus. Dengan dirubah menjadi manusia baru. Yang tadinya mati, sekarang memperoleh kehidupan. Karena pengenalan kami akan Kristus. Thank you Abba, in Jesus mighty name we pray. Amen. Silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Wow, thank you. Terima kasih istriku Meda, luar biasa firman Tuhannya. Luar biasa. Wow. Amin. Nanti sampai rumah dengerin lagi deh. Karena menurut saya firman Tuhannya dalam banget. Ya. Dengar lagi dan kita pasti akan diberkati. Amin. Amin. Saya ingin mengajak kita pada pagi hari ini baca lagi visi kita. Ya, visi daripada jemaat kita, ya. Visi dalam jemaat kita adalah ini. Ini dibuat kira-kira 14 tahun yang lalu waktu kita baru. Kenara umur berapa sekarang? Hah? 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu kita buat visi ini untuk gereja kita. Visinya dalam bahasa Inggris sebetulnya awalnya. In unity as one family we worship God, we pray, we learn and train each other with the word to experience grace, miracles, signs and wonders, and to go to the mission. Dalam satu kesatuan keluarga, kita memuji Allah, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan dan melatih satu sama lain, serta mengalami kasih karunia, tanda-tanda mujizat, dan melaksanakan amanat agung. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita baru ngerti visi ini. Amin. Kita mulai mengerti di mana kita saling belajar, saling menguatkan, saling meneguhkan. Seperti tadi Meda katakan, kita menjadi mirror satu sama lain. Supaya orang tahu bisa kita saling menegur satu sama lain. Supaya apa? Kita boleh semakin baik sebagai anak-anak Tuhan. Dan akhirnya kita katakan hari ini kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik pada hari kemarin. Dan besok kita akan menjadi anak Tuhan yang lebih baik dari hari ini. Amin. Amin. Jadi remember untuk visi ini supaya kita terus ya pegang. Supaya kita makin bertumbuh terus di dalam Tuhan. Akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan? Amin. Yuk kita nyanyikan lagi, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu.
menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. mulai dari awal. Tuhan, Tuhan, Ku mau menyenangkanmu, benar Tuhan, benar ini janji kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. bentuklah hati ini Amin, amin. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, amin. Tuhan, ku serahkan hatiku, Amin, benar Tuhan. Hati ini Tuhan. semua ku berikan padamu. Thank you Lord, thank you Lord. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari kita berdiri sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, amin. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu saja Tuhan, amin. Hanya itu kerinduanku. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita angkat tangan. Bapa yang baik, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mau hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau hidup taat akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami mau melekat aja kepada Engkau Tuhan. Kami mau dengar apa Roh Kudus Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, puji-pujian yang luar biasa, kesaksian Josa yang luar biasa, persembahan yang boleh kami berikan, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini dengan kemenangan yang luar biasa. Kami tahu bahwa Allah kami yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan kami Tuhan. Wow, wow, thank you Jesus, thank you God. Next week will be a victorious week. Minggu depan kami merupakan minggu yang penuh dengan kemenangan. Sebab kami berjalan bersama Engkau, Yesus Kristus Tuhan namanya. Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, kami akan pulang ke tempat ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Yuk jemaat, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa setiap hari. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun
dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, menangkan minggu depan dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua. Amin.